Gimana UNJ kabarnya? Baik ya? Di sini gue lihat banyak yang pakai batik nih ya. Gue nanya batik atau jomblo gak ada hubungannya? Gak ada. Jomblo mah jomblo aja udah. Mau pakai baju mahal juga. Kerennya pakai batik nih. Gue kalau ngeliat batik tuh inget kayak muka-muka kayak gini pakai batik pasti pulang sini nyari janur kuning. Kondangan. Iya, bawa amplop kosong gak kenal masuk aja udah. Pas salaman sama pengantin gitu, nih pengantin mikir nih siapa ya, teman istri gua kali ya. Istrinya gue mikir teman suami gua kali ya gitu, nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Gue dulu sering gitu, lumayan. Dan kenalin nama gue Bari. Dan gue jebolan kompetisi dari Kompas ya, Suci 5 buat yang belum tahu, karena banyak yang nggak tahu sih. Karena serius banyak yang nggak tahu karena gue pernah sama Rahmat gitu, sama Rahmat tahu ya yang anak STM, sama Rahmat jalan. Terus ada orang negor, weh Rahmat gitu. Disalamin, terus pas gue, weh mas yang itu. Yang itu gitu, maksudnya diinget Rahmat itu. Gue takut ini tertanam di otak gue. Gue dikenal sebagai mas yang itu, oke gue mas yang itu. Gue adalah itu. Tertanam di otak gue adalah itu, oke gue adalah itu. Sampai akhirnya gue kerja sama orang dimintain tolong gitu, itu. Tolong ambilin itu dong. Oh iya, bawa diri sendiri. Aneh betul, lagi nggak segitu terkenalnya gue. Dan di Suci 5 itu finalisnya macem-macem ya. Gue ngerasa banget setelah jadi stand up comedian gitu, gue agak males ngaku sebagai seorang stand up comedian. Kenapa? Karena ketika lu ngumpul sama keluarga lu atau ketemu orang umum deh, ditanya, lu kerjanya apa? Stand up comedian. Wow, ngelucu dong. Pasti digituin. Enggak, masalahnya gue juga orang biasa gitu. Gue stand up di panggung aja, kalau turun ya gue anak biasa gitu. Maksudnya nongkrong, biar canda biasa. Karena menurut gue stand up comedian tuh gak selalu ngelucu. Valentino Rossi juga kemana-mana gak naik motor. Gak mungkin dia kemana-mana naik motor. Kalau hujan naik mobil. Naik mobil gak mungkin kan Valentino Rossi hujan-hujanan gitu naik motor. Enggak, gue harus naik motor tetap. Gue seorang pembalap. Gue harus naik motor. Wah deres lagi pakai jas hujan. Nggak akan seperti itu. Berhentilah menyuruh stand up comedian untuk ngelawak kapanpun coy. Kita perlu istirahat, capek tau lucu mulu, serius. Dan gue ngerasa masa kecil gue tuh biasa-biasa aja. Tapi gue melihat satu fenomena yang aneh di kalangan anak kecil waktu gue. Tapi gue gak tahu anak-anak zaman sekarang. Tapi anak-anak kecil zaman dulu gak tahu kenapa. Ibu-ibu kayak punya pakem atau standar yang sama dalam bedakin anaknya. Biasanya jam 3 sore, jam 4 sore itu udah sore anaknya dimandiin. Bedaknya selalu sama. Cemong, bau minyak telon, anaknya dibiarin keluar megang duit 1000-an. Ini tuh selalu sama, semua kayaknya ibu-ibu tuh punya pakem yang sama. Kita tuh punya standar, kalau bedakin anak tuh harus cemong begini, harus bau minyak telon gitu, harus megang duit 1000-an. Maksudnya sekarang tuh zaman udah berubah, diubah sedikit lah. Anak tuh jangan dibedakin cemong begitu, bedaknya taruh aja di baskom, anaknya dicelupin. Kayak ayam tepung, fried chicken yang di pinggir jalan tuh, wah, tuh nggak tahu ayam beneran apa daging ceker, wah. Dan menurut gue, kalau lu nggak mau takut dibegal kemana-mana, lu naik ini deh, punya Harley Davidson. Karena begal nggak mungkin ngambil Harley Davidson tuh nggak mungkin. Gue kasih tau kenapa, karena Harley Davidson tuh serem banget, suaranya yang serem. Lu bayangin kalau Harley Davidson suaranya kayak itu, itu yang dikasih peluit di knalpot, bang kue putu. Karena Harley memang bentuknya gede harus gitu. Makanya gue agak aneh tuh dengan pelarangan motor gede nggak boleh pakai suara berisik tuh. Aneh karena yang nggak akan cocok. Motor gede suaranya harus gede. Harley Davidson tuh serem banget karena gue pernah lagi naik motor gue biasa ya. CB doang, CB klasik gitu, naik jalan. Dari belakang ada Harley tuh. Gue terus kayak ngerasa, aduh sebelah gue Harley lagi. Karena motor gue kecil dan dia gede, gue minder. Minder tau gak sih ketakutan lu terhadap
sebelah motor lu gede. Gue tahu kan motor gue kan gasnya kecil jadi harus di dan jadi sepeda. Wah, bikin malu aja. Dan kenapa gue bilang motor Harley itu nggak bisa dibegal, karena yang punya Harley itu biasanya nggak sembarangan orang, nggak orang-orang biasa yang bisa naik Harley. Jadi begal pun akan sungkan untuk ngebegal. Gue kasih contoh, naik Harley nih, lu lewat Depok deh atau lewat mana yang angker, mana ya, Ciracas, wah daerahnya aneh banget tuh Ciracas, pos pengumben, nah pos pengumben tuh Jakarta Barat. Misalkan ya lewat Bekasi juga boleh lah, tapi lama kayaknya nyampenya. Lewat Bekasi gitu, begalnya pensiun duluan. Enggak. Lagi lewat gitu, naik Harley gitu, terus ada begal kan, lihat, wah Harley nih kayaknya bisa nih kita ambil, lumayan nih, mahal nih jual. Begitu disamperin, woi serain motor, nggak jadi. Ditanya sama temennya, lu kenapa nggak jadi? Udah nggak usah, yang lain aja. Kenapa begal aja udah? Enggak, yang lain aja. Emang itu siapa sih? Itu Undertaker, wow. Gue Waris, selamat malam, terima kasih.